subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda munculnya Aek Sipitudai atau air 7 rasa. Iya teman, Raja Tataya Bulan memiliki 10 keturunan. Kelima putranya bernama Si Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Sedangkan 5 putrinya bernama Si Biding Laut, Si Boru Pareme, Pinta Haumasan, Punga Haumasan, dan Natinjo. Teman, Saribu Raja dan Si Boru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Saribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Nah teman, melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di satu tempat, maka Si Boru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minumannya. Ya teman, karena kedekatan itu, kedua saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan incest hingga Si Boru Pareme hamil. Mengetahui Si Boru Pareme telah hamil, keempat saudara laki-laki yang lain kemudian berunding tanpa diketahui oleh Saribu Raja. Keempat saudara ini kemudian meyakini jika saudari mereka hamil karena ulah si Saribu Raja. Ya, mereka kemudian sepakat untuk mengusir saudaranya itu dari kampung. Sejak itulah teman, Saribu Raja pergi meninggalkan Pusuk Buhit dan pindah ke Barus Tapanuli Tengah. Sementara Si Boru Pareme pergi ke Ulu Darat di Humbang Hasudutan. Ya, di Ulu Darat Si Boru Pareme disambut oleh Babiat Sitelpang atau harimau berkaki 3. Bahkan teman, Babiat Sitelpang tersebutlah yang merawat dan menghidupi Si Boru Pareme sehingga ia melahirkan putranya yang bernama Si Raja Lontung. Nah teman, setelah Si Raja Lontung dewasa, ia pun menanyakan silsilah keluarganya kepada ibunya, termasuk menanyakan tulangnya atau pamannya. Mendengar pertanyaan itu teman, Si Boru Pareme kemudian mengatakan jika tulangnya ada di Pusuk Buhit. Si Boru Pareme kemudian menyuruh anaknya pergi ke Pusuk Buhit untuk mencari paribannya, ya, untuk dijadikan istrinya. Saat itu teman, Si Boru Pareme mengatakan kepada anaknya bahwa di Pusuk Buhit ada air yang memiliki 7 rasa. Di air 7 rasa itulah anaknya akan menemukan pariban yang kelak akan menjadi istrinya. Bahkan saat itu teman, ibunya memberikan cincin kepada si Raja Lontung. Nah, cincin itulah yang disebut sebagai tanda pengenal kepada paribannya nanti. Kepada anaknya, Si Boru Pareme berpesan, jika ia menemukan wanita di Aek Sipitudai dan cincin yang diberikan cocok di jari manis wanita itu, maka itulah paribannya yang kelak menjadi istrinya. Teman, mendengar pesan dan nasihat ibunya, si Raja Lontung lalu berangkat ke Pusuk Buhit mencari Aek Sipitudai yang ia maksud. Setelah menemukan Aek Sipitudai itu teman, si Raja Lontung mendapati wanita yang membelakanginya di sana. Nah teman, kepada si wanita itu, si Raja Lontung berkata bahwa ia sedang mencari paribannya dan memberikan cincin itu sebagai pertanda. Singkat cerita teman, wanita itu lalu menerima cincin itu dan memakainya. Dan benar saja teman, cincin itu ternyata cocok dengan wanita tersebut. Namun setelah wanita itu membalikkan tubuh dan menatapnya, ia kaget karena ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri, Si Boru Pareme. Nah teman, Si Boru Pareme lalu menceritakan soal masa lalunya kepada anaknya. Namun karena anaknya tidak memiliki pariban, ia takut anaknya tidak akan menikah. Karena itu dia memerintahkan anaknya untuk mencari pariban dan memberikan cincin sebagai penanda. Sejak itulah teman, si Raja Lontung akhirnya mempersunting ibunya dan mereka memiliki 7 keturunan, yakni Si Naga, Si Tumorang, Pandiangan, Aritonang, Si Matupang, Nenggolan, dan Si Regar. Ya, yang kemudian terus berketurunan hingga saat ini. Nama ke-7 keturunannya teman menjadi marga dalam silsilah Batak. Oleh si Raja Lontung, mata air tempat pertemuannya dengan ibu yang kemudian menjadi istrinya itu dibagi menjadi 7 pancuran yang diperuntukkan berbeda-beda, yakni pancur pertama kepada anak-anak, kedua kepada Namar Hasean atau ibu yang sudah tidak dapat melahirkan karena faktor usia, ketiga kepada kaum ibu yang sedang hamil, keempat kepada si Baso Bolon atau dukun beranak, kelima kepada Panghulu Raja,
atau raja di atas raja. Keenam kepada Raja Doli atau raja kampung. Ketujuh kepada Hela atau menantu laki-laki atau parumain atau menantu perempuan. Jadi teman, mata air ini adalah karya alam. Namun mata air ini menjadi sejarah pertemuan antara si Raja Lontung dengan ibunya. Nah teman, dari keturunan mereka juga lahir sebagian marga-marga Batak yang ada saat ini. Namun teman, dari sumber lain menceritakan munculnya air tujuh rasa atau air Sipitudai bermula dari sebuah kisah Opung Langgat Limbong, yang mana adalah generasi kedua dari marga Limbong. Ia saat itu sedang mengalami kesusahan teman. Ia sedang dilanda kehausan yang luar biasa. Dan malangnya, dia sangat sulit untuk menemukan air. Ia terus mencari mata air ke sana kemari teman. Namun tidak kunjung satupun yang menghasilkan air. Opung Langgat Limbong telah mencapai batas kehausan dan kelelahannya. Hingga akhirnya dia berhenti di suatu tempat teman. Lalu ia berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar bisa diberikan pertolongan. Ya, setelah ia berdoa, lantas ia menancapkan sebuah tongkat ke permukaan tanah berkali-kali, hingga 7 kali banyaknya. Dan tak lama kemudian teman, lubang bekas tancapan tongkat dari Sang Opung Langgat Limbong mengeluarkan air. Luar biasanya teman, air yang keluar dari setiap lubang memiliki rasa yang berbeda. Nah teman, mata air yang berada persis di kaki bukit Pusubuhit ini adalah karya alam. Destinasi ritual di Sipitudai. Ya, konon menurut masyarakat sekitar dan beberapa penjaga air Sipitudai, untuk masuk ke objek wisata ini tidak sembarangan loh teman. Ya, sebab bagi para wisatawan yang ingin mandi ataupun merasakan ketujuh rasa airnya, harus berhati bersih dan tidak memiliki hati yang kotor. Karena dipastikan, bagi mereka yang memiliki hati yang kotor, maka ada saja bala yang akan didapatkan. Ya, bagi wisatawan yang berkunjung ke Aek Sipitudai ini, diharuskan untuk menghormati kepercayaan dan tradisi masyarakat sekitar yang telah turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Apabila ada wisatawan yang mengambil ketujuh sumber mata air ini untuk dibawa pulang, apalagi dengan jarak yang sangat jauh, namun tidak mendapatkan izin dari penghuni yang menjaga kawasan ini, maka ketujuh air yang dibawa tersebut akan berasa seperti air tawar, dan 7 rasa yang tercipta dari sumber mata airnya pasti hilang. Apabila ada yang mengambil sumber mata air ini, tidaklah sembarangan. Ya, khasiat yang terkandung dalam ketujuh sumber mata air ini memang terkenal sejak dahulu teman, sehingga tak jarang banyak wisatawan yang membawa pulang airnya. Nah, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, siapa yang mandi di sumber mata air ini, maka penyakit dideritanya pun akan hilang. Tentunya dengan hati yang bersih pula, agar terhindar dari malapetaka. Ya teman, itu tadi adalah legenda munculnya Aek Sipitudai atau air 7 rasa. Ya teman, jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.